Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Badratul Jannah dengan NIM 19016034. Baiklah, saya harap ibu dan teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks dan struktur teksnya. Di sini saya telah memilih 5 teks, yaitu yang pertama ada teks narasi, teks deskripsi, teks biografi, teks eksplasi, dan teks prosedur. Nah, di antara 5 teks ini saya akan menjelaskan 2 teks. Dan di sini saya telah membuat kelima teks tersebut beserta strukturnya dan juga contohnya. Nah, yang di sini yang saya pilih itu 2 teks. Yang pertama yaitu teks narasi. Nah, teks narasi ini merupakan teks yang menceritakan peristiwa atau tokoh dalam kejadian cerita tersebut secara terperinci dari awal sampai akhir atau bisa disebut sampai kodanya. Nah, dalam teks narasi ini yang saya ambil adalah teks cerita fabel, karena teks cerita fabel juga merupakan teks narasi. Dalam teks cerita fabel ada 4 struktur dalam teks cerita fabel tersebut. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian pengenalan atau tahap awal pembuka dalam sebuah teks cerita fabel tersebut. Semakin bagus teks orientasi atau pembuka awal dalam sebuah cerita tersebut, maka pembaca akan semakin tertarik untuk membaca cerita tersebut. Nah, pada bagian orientasi ini akan saya contohkan teks cerita fabel yang saya ambil adalah cerita tentang kancil dan buaya. Nah, pada bagian orientasinya akan saya contohkan seperti ini. Pada suatu hari, di tengah hutan, di sore hari, si kancil yang cerdik sedang berjalan-jalan menuju sebuah kebun mentimun untuk mencari makan. Nah, itu merupakan bagian orientasi dalam teks cerita fabel kancil dan binatang tersebut. Kemudian ada komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan masalah yang timbul dalam cerita tersebut, konflik yang dialami oleh si kancil tadi. Konflik ini akan timbul setelah orientasi atau di tengah-tengah ceritanya. Nah, contoh konflik dalam cerita kancil dan buaya ini seperti ketika berjalan-jalan menuju ladang mentimun, sampailah kancil di tepi sungai dan tiba-tiba dia dihambat oleh segerombolan buaya. Nah, setelah kancil berbicara dengan segerombolan buaya ini akan berencana untuk memakan si kancil. Nah, itu merupakan masalah atau konflik yang sedang dialami oleh si kancil ini. Kemudian kita masuk kepada struktur yang ketiga, yaitu resolusi. Nah, resolusi ini merupakan penyelesaian masalah atau konflik yang dialami oleh si kancil tadi. Resolusi ini juga merupakan bagaimana cara si kancil untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Contoh resolusi dari contoh si kancil dan buaya tadi itu seperti si kancil berpikir dengan cerdik bagaimana supaya dia bisa melewati sang buaya. Kemudian kancil menyuruh buaya untuk berbaris sampai ke seberang sungai dengan syarat kancil akan menghitung buaya tersebut. Ketika buaya berbaris dan kancil berjalan di atas buaya dengan menghitungnya, sampailah kancil ke seberang sungai. Nah, itu merupakan bagian resolusi dari si kancil tadi. Kancil menyuruh buaya untuk berbaris sehingga dia bisa sampai ke seberang sungai tadi. Itu merupakan resolusinya, sehingga di sini dapat diambil kesimpulan bahwa si kancil dapat menipu si buaya sehingga dia bisa sampai ke seberang sungai. Itu merupakan hal licik yang dilakukan oleh si kancil karena tidak ada cara lain lagi untuk si kancil untuk meloloskan dirinya. Kalau si kancil tidak meloloskan dirinya dengan cara menipu si buaya, maka si kancil akan dimakan oleh si buaya. Kemudian ada bagian struktur terakhir, yaitu koda. Nah, koda ini bisa berupa perubahan nasib si tokoh atau nasihat yang terdapat dalam teks cerita fabel tadi. Contoh nasihat dalam cerita fabel buaya dan kancil tadi bisa kita ambil seperti jangan mudah percaya pada ucapan orang lain, atau jangan mudah percaya dengan orang lain, orang baru yang belum terlalu kita kenal. Meskipun kita sudah kenal orang tersebut, meski kepercayaan seutuhnya kita letakkan pada diri sendiri. Kemudian
Nasihatnya juga bisa seperti berusahalah jangan mudah menyerah, karena usaha terlebih dahulu, hasil itu nanti akan menyesuaikan dengan usaha yang tersebut. Seperti usaha sekancil tadi, usaha yang dilakukannya tidak sia-sia. Nah, itu merupakan contoh teks narasi beserta strukturnya tadi. Kemudian kita akan masuk ke contoh teks jenis teks kedua yang saya pilih, itu teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini merupakan teks yang menggambarkan secara rinci sebuah cerita yang terdapat di dalam teks ini. Ada 3 struktur dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan perincian yang terdapat di dalam cerita teks deskripsi. Contoh cerita teks deskripsi yang saya ambil di sini yaitu tentang sekolah. Nah, identifikasi di sekolah ini dapat saya contohkan dengan cara, misalnya, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Di sekolah ada murid dan guru. Nah, jenis sekolah ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu sekolah swasta dan sekolah negeri. Sekolah swasta ini biasanya didirikan oleh yayasan atau perorangan, sedangkan sekolah negeri ini didirikan oleh atau dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu merupakan identifikasi dari contoh sekolah yang saya ambil untuk contoh teks deskripsi. Kemudian masuk ke struktur kedua. Struktur kedua yaitu ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini merupakan pengelompokan atau pengelompokan jenis, macam, atau dalam bentuk teks deskripsi ini. Karena teks deskripsi ini menggambarkan secara jelas, maka pada bagian teks struktur klasifikasi ini merupakan pengelompokan jenis dalam teks deskripsi ini. Contohnya dalam sekolah tadi, bagian klasifikasinya saya ambil seperti ini. Di dalam sekolah negeri dan sekolah swasta tidak memiliki banyak perbedaan. Kedua sekolah itu sama-sama memiliki fasilitas seperti ruang olahraga atau lapangan olahraga, UKS, laboratorium, atau ruang bahasa atau labor bahasa. Nah, di sini pada bagian klasifikasi ini pengelompokan jenisnya di situ akan dijelaskan. Kemudian pada sekolah swasta dan negeri, ruang kelasnya juga sama atau tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Contohnya, di ruang kelas terdapat kursi dan meja, rak buku ataupun kipas angin, dan juga bisa AC. Nah, itu merupakan bagian klasifikasi atau pengelompokan jenis pada contoh sekolah yang saya ambil tadi untuk teks deskripsi. Kemudian pada struktur terakhir dalam teks deskripsi ada deskripsinya. Nah, deskripsi ini akan menjelaskan atau menggambarkan kedua sekolah tadi. Saya ambil contohnya seperti, nah, sekolah pada di sekolah ini akreditasi merupakan hal yang sangat penting. Sekolah swasta dan sekolah negeri ini tentu memiliki akreditasi. Akreditasi ini bisa menentukan bagaimana kualitas pembelajaran dan kualitas siswanya. Nah, setelah siswanya tamat, akreditasi ini juga sangat berpengaruh untuk siswanya masuk ke perguruan tinggi atau universitas yang diinginkan oleh siswa tersebut. Sebelum siswanya diterima di universitas atau di perguruan tinggi, maka akreditasi sekolahnya juga dilihat. Nah, begitulah contoh deskripsi yang dapat saya berikan untuk teks deskripsi ini. Nah, sekianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.